Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas persamaan trigonometri. Himpunan penyelesaian dari 2 cos 2x min pi per 3 sama dengan min akar 3 untuk x di antara 0 sampai 2 pi adalah. Langkah pertama adalah duanya kita pindahkan ke ruas kanan. Dari kali dan bagi, kemudian V-nya kita rubah jadi 180. Seperti ini. Sekali lagi, duanya pindah ke sini jadi bagi. Satunya dari mana? Satu itu di sini. Di sini tidak tertulis, itu ada angka 1, jadi 1/2. V-nya diganti pakai 180. 180 dibagi 3 hasilnya 60 derajat. 180 dibagi 3 hasilnya 60 derajat. Jangan bingung-bingung dengan tanda min plus. Anda fokus dulu di setengah akar 3. Fokus di setengah akar 3. Nah, cos berapakah yang hasilnya setengah akar 3? Cos berapa yang hasilnya setengah akar 3? Cos 30. Berikutnya, Anda harus ingat rumus all sin tan cos. All sin tan cos. Cos positif di all di pertama, all sin tan cos di kuadran keempat. Jadi positifnya di kuadran pertama dan kuadran keempat. Sedangkan dalam soal negatif, jadi lawannya yaitu di 3, di 2 dan 3. Di kuadran 2 dan 3 nilai cos hasilnya adalah negatif. Kita masuk kuadran 2 dulu. Dalam kuadran 2 rumusnya adalah 180 min alfa. Nah, ini rumusnya 180 min alfa. Alfanya diperoleh dari sini 30. 180 kurangi alfa itu rumus dari kuadran 2. Tinggal menyamakan ini dan ini. Kita samakan jadi seperti ini. 150 diperoleh dari 180 kurangi 30. Sedangkan K 360 ada periodik. Ingat, periodik dari cos dan sin adalah 360 dan periodik dari tangen adalah 180. Berikutnya kita selesaikan persamaan ini. Min 60-nya pindah jadi plus 60, 2-nya jadi bagi. Jadi ini min 60 pindah jadi plus 60 bagi 2 bagi 2. Dari sini 2 kali. Min jadi plus kali jadi bagi. 150 tambah 60, 210 bagi 2, 105. 360 bagi 2 sama dengan 180. Kita pilih K-nya 0, maka X-nya 105 tambah 0 kali 180. K-nya diganti pakai 0, hasilnya 105. Karena domainnya adalah dalam bentuk radian, maka 105 kita ubah ke dalam bentuk radian. Dalam mengubah bentuk radian itu mudah, hanya dibagi dengan 180. Mengubah ke dalam bentuk radian dibagi 180. Kemudian kita perkecil. Kita bagi 15. 15 diperoleh dari EPB 105 dan 120. Bilangan terbesar yang membagi sekaligus 105 dan 180. 105 bagi 15, 7. 180 bagi 15, 12. Jadi jawabannya 7/12 pi. Kita masuk ke K1. K sama dengan 1. 1 kali 180, 180 tambah 105, hasilnya 285. Kita ubah ke dalam bentuk radian, caranya sama, dibagi 180. Kita perkecil, dibagi 15, hasilnya 19/12 pi. Ini masih bisa disederhanakan menjadi 17/12 pi. Untuk K sama dengan 2 pasti lebih dari 2 pi. Jadi tidak kita masukkan karena sudah lebih dari domain. Sudah beres kuadran 2, kita masuk ke kuadran 3. Kuadran 3 sama seperti tadi ya. Ini
Ini rumus dari kuadran 3, 180 plus alfa, alfanya 30. Kita samakan ini dan ini. 2x min 60 sama dengan 210 plus K kali 360. 210 diperoleh dari 180 tambah 30. Kita pindahkan, min jadi plus, jadi 210 tambah 60. Min jadi plus, 2-nya pindah jadi bagi 2. 210 tambah 60, 270 bagi 2, 135. 360 bagi 2, 180. Kita pilih K-nya sama dengan 0, maka diperoleh 135. Langkah berikutnya diubah ke dalam bentuk radian dengan cara dibagi 180. Kemudian diperkecil, kita bagi dengan 45 karena EPB-nya 45. Kita bagi 45 karena EPB-nya 45. Jawabannya adalah 3/4 pi. 3 diperoleh dari 135 bagi 45. 4 diperoleh 180 bagi 45. Untuk K sama dengan 1 adalah 135 tambah 1 kali 180. Isinya adalah 315. 315 bagi 180 sama diperkecil dibagi 45, 7/4. 7/4 pi bisa disederhanakan lagi jadi 1/3/4. Kalau K-nya 2 tidak akan memenuhi karena sudah lebih dari 2 pi. Tinggal kita tulis himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian ditulis secara berurutan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kita lanjut contoh berikutnya. Semoga bisa dipahami. Contoh berikut, contoh 2. Nah, ini himpunan penyelesaian persamaan 2 sin 5x tambah 15 derajat sama dengan min akar 3. X-nya di antara 0 sampai 180. Ini sama ya, 2-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi setengah. Ini satunya dari sini. Jangan lihat minnya, tapi lihatlah setengah akar 3-nya. Sin berapa yang isinya setengah akar 3? Sin berapa yang isinya setengah akar 3? Sin 60. Sekali lagi, sin berapa yang isinya setengah akar 3 adalah 60. Jadi ini jadi alfanya. Ini alfanya adalah 60. Lihat tandanya. Tandanya adalah min. Ingat rumus all sin tan cos. All sin tan cos. Positif sin di kuadran 1 dan kuadran 2. Maka negatif di kuadran 3 dan kuadran 4. Kita akan bahas kuadran 3. Kuadran 3 rumusnya adalah 180 plus alfa. Alfanya 60. Kita samakan ininya. Jadilah 5x tambah 15 sama dengan 240 tambah K kali 360. Awas jangan lupa harus pakai periodiknya. 15-nya kita pindahkan dari plus jadi min, 5-nya kita pindahkan dan jadi bagi. Jadi X sama dengan 240 kurangi 15 bagi 5, K kali 360 bagi 5. Sekali lagi, 15-nya pindahkan jadi min 15. Nah, 5-nya bagi. 240 kurangi 15, 45 derajat. Diperoleh dari 240 kurangi 15, 225. Bagi 5, 45 derajat. Kali K 72. 72 diperoleh dari 360 bagi 5. Kita pilih K-nya 0, dapatlah 45. Pilih K-nya 1, 1 kali 72, 72, tambah 45, 117. K-nya 2 sama dengan 45 derajat tambah 2 kali 72. Ya. 144 tambah 45, 189. Nah, yang 189 di luar domain. Jadi kita tidak masukkan. Karena ini di luar domain. Domainnya hanya sampai 180. Jadi yang di atas domain tidak bisa kita masukkan. Berhenti sampai sini karena 189 sudah lebih dari domain. Mari kita lanjutkan setelah kuadran 3. Tadi yang nilainya negatif di kuadran 4. Di kuadran 4 ya, rumusnya 360 min alfa. Tinggal nyamakan ini dengan ini. Seperti ini. Sama seperti tadi, 15 dan 5-nya kita pindahkan. Plus 15 jadi min 15. Kali 5 jadi bagi 5.
300 bagi 15, 300 kurangi 15, 285 dibagi 5, jadi 57. 360 bagi 5, 72. Kita pilih K-nya sama dengan 0, didapatlah 57. Ya. K-nya sama dengan 1, 1 kali 72, 72 tambah 57, 129. K-nya 2, 2 kali 72, 144 tambah 57, 201. Nah, 201 ini tidak memenuhi karena di luar domain. Kita udah dalam soal domainnya adalah sampai 180. Jadi harus disesuaikan dengan domain. Sekali lagi, domainnya hanya sampai 180. Kita tinggal tulis himpunan penyelesaian. Terakhir, contoh terakhir. Nah, ini contoh terakhir, tangen. Sama, tiganya kita pindahkan. Jadilah sepertiga akar 3. Nilai sepertiga yang positif, nilai positif hanya di kuadran 1 dan 3. Tangen itu yang positif kuadran 1 dan 3. Tapi kalau tangen hanya pilih aja salah satu. Jadi kita pilih kalau positif hanya di kuadran 1, kalau negatif di kuadran 2, gitu aja. Gak usah dua periode karena hasilnya akan sama. Sekali lagi, untuk tangen hanya kalau positif di kuadran 1, kalau negatif di kuadran 2. Kuadran 3 dan kuadran 4 tidak dipakai karena hasilnya sama. Jadi cukup satu kuadran. Itu bedanya dengan sin dan cos. Terus periodenya 180, bukan 360. Kuadran 1. Nah, itu 30 diperoleh dari tangen yang hasilnya sepertiga akar 3. Sekali lagi, tangen yang hasilnya sepertiga akar 3 adalah 30. Tangen 30 kan sepertiga akar 3. 30 tambah K kali 180, 15-nya pindahkan jadi 30 plus 15 dibagi 5, 30 plus 15 bagi 5. Minnya pindah jadi plus, ini jadi bagi. Sekali lagi, minnya jadi plus, 5-nya jadi bagi. 30 tambah 15, 45 bagi 5, 9. 180 bagi 5, 36. Sekali lagi, 30 tambah 15, 45 bagi 5, 9. Pilih K-nya 0, dapatlah 9, K-nya 1, 1 kali 36, 36, tambah 9, 45. K-nya 2, 9 derajat, tambah 2 kali 36, 72, tambah 9, 81. K-nya 3, ya, hasilnya 117. K-nya 4, hasilnya 153. 153 diperoleh dari 4 kali 36. Sekali lagi, diperoleh dari 4 kali 36 tambah 9. Ya, 4 kali 36, 144 tambah 9, 153. K-nya 5, dapatnya 189. Nah, 189 ini tidak memenuhi. Karena di luar domain. Domainnya hanya 180. Tinggal kita tulis himpunan penyelesaiannya. Berurutan. Anak-anak, yang kalian harus tekankan di sini adalah di tangan itu pilih hanya satu kuadran saja. Apa kalau positif kuadran 1, kalau negatif kuadran 2. Terus jangan lupa bahwa periodik dari tangan adalah 180. Sin dan cos 360. Ini periodik. Jadi jangan dikali 360, tapi dikalinya 180. Tangan berbeda dengan sin dan cos. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.